Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, para romo, suster, frater, yang putri, yang kakung, yang ada dimanapun saudara-saudari berada. Selamat hari Minggu ya, kita bersyukur untuk hari ini. Dan hari ini kita sungguh merasakan berkat Tuhan, karena bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini sungguh luar biasa. Bacaan-bacaan Ekaristi hari ini dari antifon pembuka, Mazmur 66 ayat 4. Seluruh bumi hendaknya menyembah Dikau ya Allah dan bermazmur bagimu, meluhurkan namamu ya Allah Maha Tinggi. Bacaan yang pertama diambil dari kitab Yesaya bab 62 ayat 1 sampai 5. Dan di bacaan yang kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 4 sampai 11. Dan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Para ibu dan bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita boleh merasakan berkat Tuhan. Bagi saya bacaan-bacaan hari ini mengingatkan sungguh akan kebaikan Tuhan. Pertama-tama adalah sukacita. Sukacita yang digambarkan sebagaimana relasi Allah dan manusia, atau digambarkan sebagai relasi Allah dan gerejanya sebagai seorang pengantin yang sungguh memiliki relasi yang kuat. Dikatakan di sini di kitab Nabi Yesaya bab 62 ayat 5, seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak darah, demikian dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atas engkau. Betapa sungguh kita rasakan bila kita memiliki sesuatu yang sungguh menggembirakan, atau orang yang kita cintai, kita sayangi, lalu kita mau menjumpainya. Begitulah kira-kira rasa hati sebagaimana Tuhan mengasihi setiap kita. Karena kita, setiap pribadi adalah sangat berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Maka kita syukuri akan kasih dan kerahiman Allah ini. Betapa girang hati Allah sendiri pun sungguh mengasihi kita, dan pengalaman sukacita ini mampu kita rasakan. Dan sukacita ini juga sebagaimana di dalam Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Dalam semua orang, Allah yang satu, roh yang satu, yang mempersatukan dan mengerjakan semuanya. Dan ini sangat menarik bagi setiap kita. Nah, kita punya karunia-karunia, kita punya kelebihan-kelebihan, kita punya kekuatan-kekuatan, dan keutamaan-keutamaan yang telah Tuhan tanamkan dalam diri setiap pribadi kita. Dan ini sungguh menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan setiap kita. Semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Ini Tuhan menganugerahkan karunia-karunia itu kepada tiap-tiap orang, dan ini secara khusus. Dan tidak bisa kita kadang-kadang saya ingin seperti dia, tapi tidak akan mungkin, karena itulah Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Dan ini seperti yang dikehendakinya, dikehendaki Tuhan, bukan kemauan diriku. Nah, seringkali kita menginginkan sesuatu yang tidak akan mampu kita raih, sehingga yang ada adalah kekecewaan, sakit hati, dan bahkan berlarut-larut karena tidak menangkap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka mari kita mohon agar kiranya kerahiman Allah ini yang sungguh ada di dalam setiap pribadi kita menguatkan setiap kita. Dan dalam bacaan Injil hari ini sungguh sangat menarik peranan Bunda Maria. Bunda Maria dalam perjalanan hidup setiap pribadi kita. Bunda Maria memberi teladan, contohnya dalam perkawinan di Kana.
Ia mengatakan kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Bunda Maria tidak minta tolong, tapi mengungkapkan statement atau kalimat, mereka kehabisan anggur. Dan lihatlah, Bunda Maria begitu yakin apa yang Tuhan Yesus bilang untuk pelayan-pelayan, lakukanlah itu. Inilah wujud iman yang sungguh luar biasa. Tentu dalam kisah Yesus mengubah air menjadi anggur, ini adalah penyataan kemuliaan Yesus. Karena ini adalah tanda yang pertama yang Tuhan Yesus nyatakan dalam perjalanan hidupnya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaan dan murid-muridnya percaya kepadanya. Percayakah kita akan penyataan Yesus sebagai Tuhan dengan kisah-kisah mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus? Iman kita semakin dikokohkan, diteguhkan, dikuatkan. Dan karunia-karunia yang Tuhan limpahkan kepada setiap kita, mari kita sadari. Sehingga dengan kesadaran yang utuh, kesadaran yang penuh, kita mampu menangkap kehendak Tuhan. Sekali lagi, sesuai atau seperti yang dikehendaki Tuhan, bukan kemauan diri kita sendiri. Maka mari kita mohon agar kiranya sabda Tuhan yang sungguh hari ini memberi kita kekuatan, sehingga pada akhirnya kita pun merasakan bahwa orang lain mampu mengungkapkan sesuatu yang sungguh sebagaimana diungkapkan, sebagaimana respon orang ketika meminum anggur sesudah diubah oleh Yesus sendiri. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Karena kualitas hidup kita, anggur kehidupan kita yang mampu mempertahankan apa yang semestinya sebagai murid Tuhan. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu untuk mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, untuk keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan, dan untuk segala pelayanan, perjumpaan, komunitas, dan keluarga kita masing-masing dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.